Dan yang berikutnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38 tentang persembahan. Ya, ini waktunya kita untuk mempersiapkan persembahan kita, persepuluhan kita. Sebelumnya izinkan saya membacakan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam beberapa waktu ini ICC IFGF dapat melakukan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan dengan cara memberi bantuan berupa sembako. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua bisa kita lakukan karena kemurahan hati Anda, karena Anda memberi dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Anda. Dan tahukah Anda bahwa apabila kita dalam kehidupan kita nggak pernah jemu-jemu berbuat baik, kita akan mendapatkan hadiah atau rewardnya kalau kita tidak menjadi lemah. Dan pada akhirnya perbuatan baik kita akan memberkati banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu dalam masa-masa yang sulit ini. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar, kami percaya kami gak pernah kekurangan, tetapi Engkau selalu menyediakan berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk makanan yang bisa kami nikmati di atas meja makan kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan, untuk berkat-berkat jasmani dan rohani yang Tuhan curahkan buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus dan juga di rumah kami masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu itu dahsyat dan ajaib. Kami bisa mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa hari ini Tuhan seiring umat-Mu memberi persembahan, persepuluhan mereka. Aku berdoa Tuhan, curahkan berkat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat buat setiap umat-Mu Tuhan. Kami yang memberi dengan penuh sukacita akan menuai dengan sorak-sorai dan berlimpah-limpah kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, izinkan persembahan kami, persepuluhan kami menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana Bapak. Karena kami tahu ini waktunya bagi kami untuk bersinar, menjadi saksi-Mu agar semua orang mengenal siapa Engkau dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Anda bisa memberi persembahan lewat online transfer, lewat juga QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Di akhir ibadah online kita akan tampilkan kembali sehingga Anda punya berbanyak kesempatan untuk memberi persembahan dan persepuluhan Anda untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan ya yang diambil dari Ibrani pasal 12. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin saudara, saya percaya ini adalah goal kita. Bahwa kita dalam kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, Tuhan mendapati kita tetap setia. Pada waktu Tuhan nanti datang kedua kali, apakah Dia bisa mendapati iman di bumi ini? Apakah kita didapati tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh hormat dan takut saudara? Akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maka dalam bulan Mei ini kita punya satu series yang baru yaitu tidak tergoncangkan atau dalam bahasa Inggrisnya unshakable. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan
tidak tergoncangkan. Terutama pada waktu Tuhan melakukan apa yang Dia janjikan di Ibrani 12 ini. Yaitu akan ada satu kali lagi Tuhan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Apakah di akhir semua ini kita didapati Tuhan tetap berdiri teguh dan tidak tergoncangkan, saudara? Ibrani 12 ayat 1b dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya saya sudah sampaikan firman Tuhan tentang atlet bahwa setiap kita sedang ada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Di mana kita harus berlari sedemikian rupa menuju tujuan kita, menuju garis akhir, muncul sebagai pemenang. Tahukah saudara bahwa kalau seorang atlet mau berlari dengan cepat dan dengan baik saudara, maka dia nggak bisa lari dengan cepat kalau dia membawa segala macam beban di belakangnya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan semua beban. Kalau kita mau jadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan, kita harus bisa berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita tanpa beban. Kita harus bisa berlari seringan mungkin. Tanggalkan semua beban Anda yang merintangi Anda, yaitu dosa-dosa yang menghalangi kita untuk bisa mencapai garis finish, saudara. Tanggalkan semua itu. Bagaimana kita bisa jadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan atau tidak jatuh pada saat bumi ini digoncangkan oleh Tuhan. Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita harus menuju kepada Yesus, fokusnya selalu kepada Tuhan. Yang berikutnya, ingatlah selalu akan Dia. Di ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan jangan putus asa. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jadi orang yang tekun, saudara. Mampu menanggung segala sesuatu. Jangan pernah menyerah. Jangan menjadi lemah. Jangan putus asa. Kalau Anda dan saya ingin jadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan, kita harus punya akar yang kuat, saudara. Dan dalam, gak cuma sekedar kuat, tapi akar yang kuat kalau dia masuk ibarat sebuah pohon. Akar yang kuat adalah akar yang bisa makin masuk ke dalam, makin kuat, makin merambat. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita untuk jadi jemaat yang tidak tergoncangkan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius. Pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Ini bicara soal 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 macam dasar. Kita review hidup kita sendiri pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas dasar yang mana kita membangun kehidupan kita. Ada berbagai macam musim yang kita lewati selama umur hidup kita, saudara. Ada berbagai macam season yang kita lewati. Ada masa-masa di mana Tuhan begitu nyata. Tuhan menyatakan kasih-Nya dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ada masanya juga dikatakan dalam firman Tuhan, masa turun hujan. Datang banjir, angin ribut dan sebagainya. Semua ini bicara soal musim dalam kehidupan kita yang senantiasa akan berganti. Dan tidak ada satu musim pun yang bertahan untuk selamanya.
Pasti setiap musim akan berganti dan setiap musim akan berubah. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti akan bawa kita dari satu musim ke musim yang lain. Tuhan akan membawa kita melewati season demi season dalam hidup kita. Ia akan menuntun kita. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita mau benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, saudara? Hari-hari ini kita bisa jadi orang yang tidak tergoncangkan kalau kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Di awal ayat 24 tadi dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kuncinya adalah kalau Anda mau punya dasar yang kuat, dengarkan perkataan Tuhan dan lakukan apa yang Dia katakan, saudara. Pertanyaannya, maukah kita mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan Anda dan saya? Yohanes 10 ayat 3 sampai 5 dan ayat 14 berkata demikian. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya sudah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal, saudara. Saudara, kalau kita mengaku kita ini murid Yesus, domba-dombanya Kristus, maka seharusnya seperti yang dikatakan di Yohanes 10, kita mengenal suara gembala kita dan kita nggak cuma mengenal tapi kita ikuti. Kalau itu suara orang yang tidak kita kenal, jangan Anda ikuti, saudara. Kalau Anda dan saya ibarat dalam gelanggang pertandingan, kita ini atlet, saudara. Kalau Anda mau jadi atlet yang terbaik dalam bidang apapun kehidupan kita, nggak harus dalam bidang olahraga. Kalau kita mau jadi orang sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, entah itu atlet, entah itu penyanyi atau apapun. Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah Anda harus cari guru atau pelatih yang terbaik, saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda cari pelatih terbaik, Anda sudah ketemu nih dengan seorang yang bisa Anda jadikan pelatih Anda. Apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Apa reaksi Anda waktu Anda ketemu dengan orang ini yang siap? Wah, aku mau berguru nih sama orang ini. Kemudian Anda memberi diri Anda untuk dipersiapkan dan sebagainya, daftar, jadi muridnya dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan setelahnya? Yang kita lakukan, kita mendengarkan apa yang dia katakan karena dalam pikiran kita, hati kita, kita tahu orang ini sudah jauh lebih berpengalaman dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia punya metode sendiri, cara sendiri. Kalau apa yang terjadi kalau kita senantiasa berdebat dengan pelatih kita atau guru kita, saudara. Saya yakin kita nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan ada sesuatu yang berhasil dalam hidup kita. We need to trust Him. Kita harus percaya kepada Tuhan. We need to listen to Him. Kita harus dengerin suaranya. Saya percaya kalau Anda dan saya diizinkan Tuhan menjadi murid-muridnya, saya percaya Tuhan akan melatih kita, saudara. Dia akan melatih Anda dan saya. Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kalau Anda mengizinkan Tuhan jadi pelatih Anda, guru Anda, untuk melatih kita jadi orang-orang yang terbaik, yang tidak tergoncangkan. Apa yang pelatih Anda, Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam hidup Anda. Dia akan mendidik kita. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, saudara. Juga kalau Anda diperingatkan oleh Tuhan, masa-masa Dia melatih kita, jangan anggap enteng didikannya, jangan putus asa kalau kita diperingatkan sama Tuhan, saudara. Dia akan menghajar kita, Dia akan mendisiplin kita. Bukan disiplin dengan cara yang jahat atau dengan cara yang buruk.
Saya percaya dia melakukannya untuk kebaikan Anda dan saya. Kenapa Tuhan mendisiplin kita? Waktu kita memberikan diri kita masuk dalam sebuah masa training, saudara, saya percaya ada banyak hal yang perlu kita latih. Dan kalau kita mulai lemah, dia akan ayo bangkit lagi. Waktu kita mulai bosan, dia akan kasih semangat sama kita. Dan kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang gak seharusnya kita lakukan, Tuhan akan mendisiplin kita. Tuhan akan melatih kita. Kenapa Tuhan melatih kita, mendisiplin kita? Yang pertama karena Tuhan mengasihi kita. Ayat 7 dan 8 dalam Ibrani 12 dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Kalau Anda didisiplin sama Tuhan, seharusnya Anda mengucap syukur bahwa itu berarti Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya, saudara. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dalam kehidupan saya pribadi, saya punya mentor atau orang tua yang begitu juga menurut saya waktu saya kecil saya anggap mereka keras dalam kehidupan saya. Saya waktu itu gak mengerti kenapa saya harus melakukan segala sesuatu ini dengan cara yang mungkin gak enak pada waktu itu. Saya harus belajar untuk cuci pakaian sendiri, saya belajar untuk ngepel, untuk nyapu, untuk masak sendiri, saudara. Waktu itu saya merasa kayak saya lagi ditindas, saudara. Tetapi yang saya gak mengerti adalah kalau saya menanggung ganjaran seperti itu berarti orang tua saya memperlakukan saya sebagai anak. Gak ada anak yang gak diajarin apapun oleh orang tuanya. Karena kalau demikian berarti jangan-jangan kita ini bukan anaknya. Tetapi anak-anak gampang, saudara. Kita harus percaya bahwa Allah mendisiplin kita karena Allah mengasihi kita. Yang kedua karena Allah pasti melihat ada sebuah potensi yang luar biasa besar dalam kehidupan Anda dan saya, dalam diri kita. Dan Allah ingin mengeluarkan potensi yang terbaik dari hidup Anda dan hidup saya. Kemudian Allah juga ingin kita menjadi umat Tuhan yang menunjukkan kemuliaannya kepada semua orang. Bagaimana bisa seorang yang gak terlatih mulai mengambil bagian untuk mempertunjukkan apa yang dia gak pernah latih sebelumnya. Saya rasa kalau itu dalam dunia showbiz, dia akan jadi tontonan dan mempermalukan dirinya sendiri, saudara. Oleh karena itu Allah melatih kita, mendidik kita supaya kita bisa menunjukkan kemuliaannya, bahwa Allah sempurna dalam kekudusannya. Demikian juga kita harus melatih diri kita supaya berjalan selalu dalam kekudusan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, saudara. Ini Alkitab katakan demikian. Maka yang perlu kita lakukan adalah melatih. Latih dirimu, latih tubuhmu, kuasai tubuhmu supaya Anda bisa melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan gak cuma sekedar melakukannya, tapi jadi yang terbaik di dalamnya, saudara. 1 Korintus pasal yang 9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 dan 27. Mari kita baca bersama-sama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara.
Luar biasa ayat ini mengingatkan kita bahwa sekali lagi kita ini orang-orang yang lagi turut mengambil bagian dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan untuk kita. Apa yang orang-orang lakukan waktu mereka ada dalam pertandingan? Mereka menguasai dirinya dengan sepenuhnya dalam segala hal. Mereka melakukan ini dan itu. Kalau Anda ditrain hari ini sama Tuhan untuk melakukan ini. Ada hal-hal di luar zona nyaman Anda mungkin hari-hari ini. Yang Tuhan minta Anda untuk lakukan. Yuk belajar untuk ini. Yuk belajar untuk ini. Yuk lakukan ini. Apakah Anda mau taat? Apakah Anda mau menguasai tubuh Anda seluruhnya dengan cara apa? Menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah Anda mau melatih diri Anda? Latihlah tubuhmu dan kuasailah dirimu. Kita mengejar sebuah mahkota, bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Setelah percaya kepada Kristus, kita akan mulai dibawa masuk dalam perjalanan yang sesungguhnya bersama dengan Kristus. Dalam perjalanan ini, Anda dan saya akan dilatih sedemikian rupa, digembleng sedemikian rupa oleh pelatih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tujuannya, saudara, untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Ada masa-masa training di mana kita merasa, duh kok berat banget ya ikut Yesus ya. Aku gak biasa melakukan ini, aku gak nyaman untuk melakukan ini. Tapi kenapa Tuhan suruh aku melakukannya? Maukah kita taat? Tujuan Tuhan melatih kita melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan adalah supaya kita bisa muncul jadi orang yang jauh lebih kuat lagi. Setelah ini semua berlalu, saya percaya kita semua jadi orang yang berbeda, saudara. Yang tadinya kita gak nyaman mungkin berbicara di depan orang lain atau di depan kamera. Kita mulai belajar juga, saudara, keluar dari zona nyaman kita. Melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena secara kita gak sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah online ini memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Gak hanya terbatas dalam 4 tembok gereja. Ini sebuah training ground buat kita. Sebuah arena training buat kita. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Untuk menjadi yang terbaik. Supaya waktu nanti ada waktunya bumi sekali lagi digoncangkan oleh Tuhan. Kita gak akan jatuh. Kita akan muncul sebagai pemenang. Kita akan muncul sebagai orang-orang yang makin hari makin kuat, saudara. Amin, saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Berkata demikian, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup, saudara. Ini pertanyaan yang baik, saudara. Allah tidak memberikan disiplin, tidak mendisiplin kita, tidak menghajar kita, memberikan ganjaran kepada kita. Bukan untuk tujuan memaksa kita supaya kita tunduk, taat sama Dia, submit kepadanya. Bukan untuk tujuan itu, saudara. Tapi tujuannya murni. Allah menggembleng kita supaya kita belajar mengenal hati guru kita, gembala kita, mengenal hati Tuhan. Saya percaya waktu kita mulai mengerti hati Tuhan dengan benar, saudara, mengenal siapa Dia, kita tahu betapa jauh lebih baiknya Bapa kita di surga dibandingkan dengan Bapa kita di dunia ini, saudara. Maka kalau kita mulai tahu siapa Dia, kenal siapa Dia, kita akan bisa tunduk kepadanya, taat kepadanya. Bukan karena takut, saudara, bukan karena takut, tetapi karena kita mau belajar mengasihi Dia juga, saudara. Karena kita menerima segala hal yang baik dari Tuhan kita. Bukan kita tunduk kepada Tuhan bukan karena takut, tetapi karena kasih. Karena kita ingin kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur, ucapan syukur kita nyatakan kepada Tuhan dengan memberi diri kita setia. Siap digembleng sama Tuhan, siap didisiplin oleh Tuhan. Kalau Anda salah ditegur sama Tuhan, mengucap syukur. Karena itu berarti Anda dianggap sebagai anaknya, saudara. Dan saya berdoa hari ini supaya setiap daripada kita tanpa kecuali siap untuk dilatih sama Tuhan.
Minggu depan saya akan bicara lebih dalam lagi tentang disiplin yang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan menyerah, jangan ngambek, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut di dalam proses ini saudara. Karena satu hal yang pasti kalau Anda lakukan setiap training ini dengan baik sesuai arahan Gembala Agung kita, Anda akan keluar sebagai pemenang dalam segala pertandingan apapun, dalam segala musim apapun yang Tuhan sedang bawa Anda hari-hari ini. Saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Gak cuman Anda, tapi saya pun waktu berbagi firman Tuhan, saya merasa dikuatkan oleh Tuhan. Ya, hari-hari ini pun saya sedang dalam masa-masa di training oleh Tuhan, saudara. Saya mengalami begitu banyak hal dan sering saya juga bertanya kenapa Tuhan aku harus melewati ini A dan B dan C kemudian D dan sebagainya saudara. Tuhan katakan sama saya kamu lagi di training, kamu lagi dalam gelanggang pertandingan. Percaya saja apa yang aku kerjakan, apa yang aku minta untuk engkau kerjakan semua untuk kebaikanmu, untuk kebaikan Anda dan saya saudara. Saya hanya bisa belajar percaya, tunduk dan berkata, yes Lord, ya Tuhan, aku siap. Maukah Anda berkata yang sama hari ini di hadapan Tuhan? Aku siap Tuhan, ampuni kalau seringkali aku menggerutu, ampuni kalau seringkali aku ngomel-ngomel, gak tahu apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan tahu apa yang Dia mau dalam kehidupan Anda dan saya. Amin saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa siang hari ini, kami berdoa Tuhan bahwa anak-anak-Mu setiap mereka yang mendengar perkataan-Mu hari ini, firman-Mu hari ini, mereka gak cuma mendengarkan tetapi mereka melakukannya supaya setiap daripada kami punya dasar yang kuat. Kehidupan kami mau bangun di atas dasar yang kuat yaitu firman Allah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap umat-Mu pagi hari ini supaya kami dimampukan untuk kami melewati proses demi proses, training demi training yang Engkau siapkan bagi kami. Karena kami tahu satu tujuan-Mu menjadikan kami pemenang, menjadikan kami umat yang lebih kuat lagi, umat yang siap untuk melakukan lebih banyak hal untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya kemanapun umat-Mu pergi hari-hari ini, siapapun yang kami telepon untuk kami tanyakan keadaannya, siapapun orang-orang yang kami kontak, mereka bisa merasakan bahwa kuasa Roh Kudus mengalir melalui kami kepada mereka ya Tuhan. Bapa kami berdoa urapi setiap umat-Mu untuk kuat Tuhan melakukan setiap disiplin demi disiplin yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa menerima dan kami bahkan bisa mengucap syukur karena itu berarti Engkau menganggap setiap kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan satu orang pun terlewat hari ini dari mendengar firman-Mu Tuhan dan biarkan Tuhan Kau berbicara sendiri Tuhan dalam hati kami setelah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Engkau pakai, untuk Engkau berkati, dan supaya kami bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Dia menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Apapun yang kau lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami harap ibadah tadi memberkati Anda sekeluarga. Jika Anda masih mempunyai permohonan doa, bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini dan memberikan permohonan doa Anda kepada tim prayer kami. Malam hari ini akan diadakan ibadah perjamuan kudus online. Bagi Anda yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online ini, bisa menghubungi nomor yang telah tertera di layar kaca Anda.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.